Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi Bunga Bangsa yang soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Berjumpa kembali di hari ini di pembelajaran tematik ya anak-anak. Di tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Disimak video berikut ini sampai dengan selesai ya. Oke, ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi jenis usaha perseorangan dan usaha kelompok. Yang kedua, mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Dan yang ketiga, memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama. Oke, mengenai jenis usaha. Jenis usaha. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi ya, baik itu dalam bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, perikanan, kemudian dan lain-lain, pertambangan dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis usahanya ya. Nah, tentunya sebagaimana orang tua kalian pasti memiliki pekerjaan kan. Nah, itu merupakan juga kegiatan ekonomi. Nah, salah satu wujud kegiatan ekonomi itu adalah usaha ya. Nah, jenis usaha itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu usaha perseorangan dan usaha kelompok. Nah, yang pertama yaitu usaha perseorangan. Apa sih usaha perseorangan? Nah, usaha perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh orang per orang ya, orang per orang. Nah, contoh-contoh usaha perseorangan diantaranya usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, usaha perindustrian yang dikelola oleh perseorangan. Selain jenis usaha perseorangan, ada lagi jenis usaha kelompok. Nah, usaha kelompok ini adalah jenis usaha yang tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja, tapi dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang atau merupakan kelompok. Contoh usahanya diantaranya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, firma, CV, kemudian PT, dan juga koperasi. Nah, kita perdalam jenis usaha ini satu persatu. Nah, yang dimaksud dengan usaha perseorangan, diulang kembali tadi usaha yang dimiliki, dikelola oleh orang per orang ya, pribadi. Nah, dalam usaha perseorangan ini modalnya biasanya terbatas karena hanya dimiliki oleh satu orang saja. Selain itu, karena dikelola oleh perorangan, jenis barang yang dihasilkan terbatas. Biasanya hanya 1 atau 2 jenis barang saja. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari usaha dinikmati sendiri. Nah, ini salah satu keuntungannya. Dia memperoleh keuntungan dan bisa dinikmati sendiri, tidak dibagi-bagi dengan yang lain. Namun jika mengalami kerugian, dia pun harus menanggung resikonya sendiri. Nah, selain itu, usaha perseorangan ini dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemilik. Jika dia ingin mengembangkan jenis usahanya dengan ke dalam bentuk jenis usaha lain, atau misal ingin memperluas usahanya dengan membuka-buka cabang di tempat lain. Nah, ini bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan si pemilik ya, keinginan si pemilik. Nah, contoh-contohnya apa saja? Nah, ini beberapa contoh usaha perseorangan diantaranya nih, di bidang pertanian ya, baik petani cabai, petani padi, petani jagung, petani timun, dan lain-lain yang merupakan usaha pertanian yang dikelola secara perseorangan. Nah, sebagian besar petani memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis hasil tanaman saja. Nah, seperti tadi yang Ibu jelaskan, petani cabai dan lain-lain. Namun, saat keuntungannya mereka peroleh
berupa hasil panen, maka mereka menikmati keuntungannya itu. Kemudian yang kedua yaitu usaha perseorangan dalam bidang perdagangan. Nah, perdagangan ini baik toko kelontong, pedagang kaki lima, warung-warung yang dimiliki oleh satu orang saja ya, yaitu pemilik si pedagang. Nah, contoh ini warung ya, warung sembako. Nah, di bidang usaha perdagangan biasanya mereka itu membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Nah, mereka ini membeli lagi di tempat grosir-grosir ya, yang merupakan yang menyediakan barang dalam jumlah banyak. Nah, mereka membeli dalam jumlah sedang, kemudian mereka menjualnya lagi kepada konsumen. Nah, seperti pemilik warung ini, dan keuntungannya pun sama diperoleh oleh dia sendiri. Kemudian di bidang jasa, nah di bidang jasa juga merupakan usaha perseorangan. Nah, biasanya skalanya dari skala sedang sampai skala kecil ya. Contohnya di sini jasa skala kecil ya, dalam bidang jasa pemotongan rambut. Nah, di sini biasanya bisa dilakukan langsung oleh orangnya sendiri. Nah, namun kalau usahanya jasanya dalam skala sedang, dia bisa juga mendirikan seperti barbershop, jasa potong rambut, yang mana pemiliknya satu orang tapi dia memiliki beberapa karyawan yang melakukan jasa tersebut. Nah, itu contoh usaha perseorangan tapi skala sedang ya, dia sudah memiliki karyawan tapi usahanya milik dia sendiri. Nah, contoh lagi jasa misalnya bengkel ya, bengkel motor, bengkel mobil, itu juga di bidang jasa. Nah, ada lagi contoh di bidang jasa lainnya, misalnya seperti apa? Misalnya angkutan umum ya, jasa angkutan. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu jenis usaha perseorangan dalam bidang industri. Nah, industri ini industri kecil ya. Jika industri yang besar itu seperti pabrik ya. Kalau ini industri perseorangan dalam skala kecil seperti kerajinan ya, kerajinan rotan, kerajinan manik-manik, di mana industri ini mengolah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi, namun dia hanya memiliki beberapa karyawan saja untuk membantu dalam pengolahan benda tersebut, membantu si pemilik. Nah, ini beberapa contoh usaha perseorangan yang dimiliki oleh satu orang, dikelola oleh satu orang, dan hasilnya pun dinikmati oleh satu orang. Namun, salah satu kerugiannya kalau dia mengalami kebangkrutan atau kerugian juga ditanggung sendiri. Kemudian ada lagi usaha kelompok. Usaha kelompok tadi Ibu sampaikan merupakan usaha yang dikelola tidak hanya satu orang, tapi dikelola oleh beberapa orang ya. Dalam usaha kelompok biasanya modalnya itu besar, lebih besar daripada usaha perseorangan. Kenapa? Karena tadi usaha kelompok itu dimiliki beberapa orang, jadi modal usahanya pun dari beberapa orang. Kemudian barang atau jasa yang dihasilkan lebih beragam jenisnya ya, lebih banyak dan biasanya skalanya lebih besar ya dalam usaha kelompok ini. Nah, contoh-contoh usaha kelompok apa saja? Nah, ini contoh usaha kelompok, yaitu bergerak di bidang BUMN ya. BUMN adalah badan usaha milik negara. Nah, usaha ekonomi ini sebagian besar, kalau BUMN ini ya, sebagian besar modalnya berasal dari negara. Nah, tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Contohnya adalah penyedia fasilitas umum. Fasilitas umum seperti PLN ya, yang menyediakan listrik, kemudian PDAM yang menyediakan air, ada lagi Pertamina, ada lagi perusahaan kereta api. Nah, ada beberapa bank yang merupakan bank juga yang merupakan bank BUMN. Nah, beberapa jenis usaha ini itu tadi sebagian besar modalnya adalah milik negara yang dikelola kemudian dilaksanakan untuk kepentingan umum. Oke.
Contoh yang kedua yaitu CV, yaitu Persekutuan Komanditer atau disebut CV. CV dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif hanya menanamkan modal saja. Nah, CV ini banyak sekali ya, bisa dalam bentuk CV percetakan, rumah makan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi namanya PT. PT ini skalanya lebih tinggi daripada CV ya. PT atau disingkat itu merupakan singkatan dari perseroan terbatas. Adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh 2 orang atau lebih. Nah, jadi ini 2 orang atau lebih ya. Nah, kemudian PT memperoleh modal dari penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik PT. Banyaknya saham yang memengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham, sehingga semakin banyak saham yang dimiliki maka keuntungan yang diperoleh pun semakin banyak. Contohnya ini PT Matahari Department Store. Nah, jadi di PT Matahari ini terdiri dari beberapa orang yang menanam saham ya. Nah, semakin banyak sahamnya yang ditanam ke PT tersebut, maka pada saat pembagian hasil keuntungannya pun semakin besar ya. Kemudian ada lagi jenis usaha kelompok yaitu koperasi. Nah, koperasi di sini merupakan jenis usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Nah, modal sebuah koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota, serta pinjaman dari anggota maupun bank. Tujuan pendirian usaha koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota serta turut membangun perekonomian nasional. Ya, sudah mengerti ya? Contoh jenis usaha perseorangan, jenis usaha kelompok. Oke, kita lanjut lagi mengidentifikasi peristiwa penting ya dalam sebuah teks. Nah, peristiwa penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Setelah itu, kita dapat mencatatnya, sehingga kita akan selalu mengingatnya. Cara mencatat peristiwa penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara membuat peta pikiran, tabel, menjawab pertanyaan, atau dengan diagram alir. Nah, setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran ya. Baik, kita lanjutkan mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks. Nah, ini teksnya, kalian bisa melihat dan membacanya juga pada buku paket kalian di halaman 45. Teks ini berjudul Cara Membuat Batik Tulis. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk menyajikan informasi atau peristiwa penting, kita dapat melakukannya dengan membuat pertanyaan atau membuat diagram. Nah, ini diagram alir ya yang sudah Ibu buat. Kemudian kalian bisa menuliskan judul pada bagian atas, kemudian mencari informasi pentingnya atau peristiwa pentingnya dalam paragrafnya. Nah, ini Ibu sudah temukan, yaitu batik tulis merupakan karya seni yang tinggi yang melambangkan kesabaran pembuatnya. Kemudian informasi penting lainnya pada paragraf pertama yaitu proses pembuatan batik tulis dengan cara mencanting kain. Nah, kalian dapat melanjutkan mencari informasi atau peristiwa penting dan menuliskannya pada diagram alir ini. Dapat dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya kita akan mempelajari sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu di Indonesia. Nah, kita bisa mengingat lagi ya keberagaman yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu keragaman suku bangsa, kesenian, dan lain-lain. Nah, setiap suku bangsa tentunya memiliki adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Jadi adat istiadat ini turun-temurun ya dari nenek moyang kita.
Karena dia turun-temurun, oleh sebab itu biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat itu. Nah, beberapa contoh adat istiadat di antaranya dapat berupa adat istiadat dalam upacara pernikahan, upacara kematian, atau upacara di beberapa daerah seperti upacara sebelum masa tanam dan sesudah masa panen. Nah, adat istiadat itu mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kita harus menghargai adat istiadat setiap daerah dimanapun kita berada. Hal itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara untuk menghargai adat istiadat tersebut. Yang pertama, mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi, atau mempelajari adat istiadat dari berbagai daerah, tidak hanya adat istiadat dari daerah kita atau orang tua kita. Mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah, jadi harus mematuhi aturannya. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat dari daerah tertentu. Nah, kemudian bagaimana cara pelestarian adat istiadat di tiap daerah? Nah, tentunya adat istiadat itu dilestarikan dengan beberapa tujuan, ya. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakatnya. Yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Nah, jadi nilai-nilai luhur yang ada di tiap-tiap daerah dapat terus berkembang walaupun di tengah perkembangan zaman saat ini, ya. Nah, pelestarian adat istiadat di Indonesia dapat kita lihat dalam berbagai upacara, ya, dalam berbagai upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di daerah asalnya, seperti gambar ini. Nah, ini adalah upacara adat Grebek Besar, ya, merupakan tradisi di daerah Demak nyambut hari besar agama Islam, ya. Yang gambar kedua merupakan upacara ngaben. Nah, upacara ngaben ini adalah upacara kematian, ya, yang dilaksanakan dengan ritual adat tertentu oleh masyarakat Bali. Nah, ini merupakan contoh adat istiadat, ya. Nah, masih banyak lagi contoh adat istiadat yang lain dari tiap-tiap daerah. Nah, dari kedua adat istiadat yang tampil pada gambar menunjukkan apa? Menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia, ya. Hal tersebut tidak hanya pada proses berjalannya upacara adat, namun juga sejak persiapan upacara melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan upacara adat tersebut. Nah, karena setiap upacara adat menyimpan makna dan nilai-nilai luhur, nah, oleh sebab itu kita harus menjaga adat istiadat tersebut di tiap-tiap daerah, ya, dengan cara apa tadi? Selalu mempelajarinya, kemudian melestarikannya setiap adat istiadat yang ada. Oke, kemudian kita masuk terakhir, yaitu ke tugas, ya. Tugas yang terakhir ada 3 tugas. Yang pertama yaitu baca teks pada halaman 45 dan lengkapi diagram alir yang ada pada halaman 46. Kemudian yang kedua, tuliskan jenis usaha perseorangan yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Dan kalian harus bisa menyebutkan apakah usaha tersebut bergerak di bidang pertanian, perdagangan, atau jasa, atau bahkan itu merupakan industri perseorangan. Yang ketiga, jawablah pertanyaan pada buku pena kalian halaman 42 nomor 1 saja, nomor 1A, B, dan C. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.